materi pagi ini itu tentang gelombang. Ya, gelombang itu kalau dibayangkan itu sebenarnya penjelasan yang lebih kompleks sedikit bila dibandingkan dengan getaran yang kemarin. Kalau kemarin kita mendapatkan getaran, yaitu proses perpindahan suatu titik material begitu ya, pada titik yang berulang-ulang itu membolak-balik begitu ya, dia berulang-ulang berada di titik yang sama. Jadi dia bergerak gitu, tetapi berulang-ulang dia membolak-balik begitu atau berosilasi istilahnya ya, pada titik yang sama pada waktu yang sama. Jadi dia akan bergerak berulang-ulang begitu ya. Ya, tetapi kalau yang gelombang di sini itu lebih extend dari situ, karena di samping benda itu bergerak berulang-ulang ya, tetapi energi gelombang tadi itu tidak hanya di situ saja, tetapi dia juga bergerak ya, energinya ikut bergerak, energi gelombangnya ikut bergerak ya. Kalau yang osilasi itu kan energinya di situ-situ saja ya, jadi berbolak-balik di situ saja, tetapi posisinya ya kalau dari X1 sampai X2 begitu, dan terus berosilasi di situ itu. Tetapi kalau di sini ini itu energi gelombangnya tadi itu tidak berosilasi di situ saja, tetapi dia bergerak ya, bergerak ke arah tertentu, ke arah X positif atau ke arah X negatif begitu. Nah, itu dikenal dengan gelombang. Sehingga di dalam persamaannya nantinya kita akan menginputkan sebuah parameter yang terkait dengan jarak ya, terkait dengan jarak. Kalau kemarin itu kan parameter di dalam persamaannya hanya terkait dengan omega t begitu ya, dan fase ya, dan fasenya. Tapi fase di sini nanti kita akan tambahkan dengan komponen jarak. Itu menjadi basis dari gelombang. Oke, baiklah, kita lanjutkan di halaman pertama. Untuk gelombang ini topik materinya itu tentang gelombang transversal ya. Jadi kelihatannya yang di pokok yang dilihat di sini adalah gelombang transversal. Jadi karena gelombang transversal tadi ya dibahas lebih mendatar, karena contohnya adalah tali ya, tali yang digerakkan begitu. Nanti ada contohnya. Kemudian cepat rambat gelombang. Kemudian cepat rambat gelombang pada tali. Jadi energi yang bergerak tadi itu akan mempunyai kecepatan tertentu yang ini dikenal dengan cepat rambat gelombang itu. Kemudian cepat rambat gelombang yang pada tali, contoh gelombang transversal. Kemudian energi dan daya pada gelombang tali, contoh juga di gelombang transversal. Kemudian ini persamaan gelombang secara umum. Kemudian ini interferensi yang terjadi pada gelombang. Nah, jadi kalau dua gelombang itu bertemu itu akan ada interferensi. Kemudian fasor itu cara menggambarkan gelombang ya, cara menggambarkan amplitude dari gelombang atau simpangan dari gelombang. Ini fasor ini dibutuhkan karena biasanya gelombang itu ada dua fungsi ya, fungsi T dan fungsi X. Jadi dia persamaannya tadi merupakan fungsi waktu yang dia berubah secara berubahnya waktu, dan dia juga berubah sebagai perubahan jarak ya. Jadi antara T dan X maka dipakai biasanya fasor. Kemudian ada penjelasan gelombang yang lain, yaitu gelombang berdiri dan resonan. Resonan ini nanti akan mengawali istilah atau salah satu materi dari yang next week, yaitu tentang bunyi atau akustik ya, atau ya tentang bunyi ya. Oke, kira-kira materi pada minggu ini seperti ini, tetapi pada hari ini nanti kita lihat saja sampai di mana. Oke, pertama kali kita baca dulu penjelasan dari gelombang. Gelombang itu gangguan sifat fisis pada suatu medium yang merambat menurut ruang dan waktu. Jadi kata kuncinya di sini itu merambat menurut ruang dan waktu, di mana medium tidak bergerak.
Jadi kalian bisa bayangkan saya punya sebuah medium begitu, saya berikan kejutan begitu ya, sehingga ada gelombang, sehingga ada apa namanya energi awal dari di suatu titik begitu, kemudian ada rambatan gelombang. Jadi usikan yang saya buat tadi dia akan merambat ke seluruh medium ya, dengan kecepatan tertentu tentu saja, dan tentu saja pada jarak dan waktu yang tertentu. Itu apa namanya, posisi simpangan dari partikel-partikel di medium tadi itu berbeda-beda ya. Jadi besarnya simpangan itu merupakan fungsi jarak dan fungsi waktu, kira-kira semacam itu. Dalam perambatan gelombang, energi ditransfer dalam jarak tertentu ya. Jadi kalau gelombang itu istilahnya merambat, itu yang ditransfer adalah energinya dalam bentuk energi gerak ya, energi mekanik, itu berpindah dari titik awal atau di titik satu ke titik yang kedua. Oke, dibedakan dengan getaran tadi ya. Kalau getaran itu di situ-situ saja, tetapi kalau yang apa namanya, gelombang ini dia bisa bergerak ya, sejauh-jauhnya sampai energinya itu habis. Kalau tidak ada redaman energi ya, jadi gelombang tadi akan bergerak terus kemana-mana. Oke ya, gitu. Kemudian dalam penjalanan gelombang tersebut, medium tidak ikut ditransfer pada jarak tertentu. Jadi pada jarak tertentu itu mediumnya tidak ikut berpindah, tetapi pada jarak yang kecil, jarak mikroskopis istilahnya ya, itu mediumnya ikut berputar ya, ikut berosilasi. Jadi medium tadi itu bergetar yang sedemikian rupa sehingga getaran tiap partikel tadi itu akan mentransferkan energi. Oke, kira-kira semacam itu ya bayangannya. Nah, ini sama Bu Yuliasih ini itu dicontohkan salah satu gelombang adalah gelombang tsunami ya. Kalau di ilmu kami di geofisika ya, tsunami itu terjadi kalau ada perpindahan volume di bawah laut. Ya, ada perpindahan volume di bawah laut. Jadi di keilmuan geologi itu ada istilah sesar ya, atau patahan. Patahan itu sebuah material yang patah begitu, namanya patah ya, patah. Nah, patahan itu ada yang namanya sesar naik, ada yang namanya sesar turun ya. Kalau sesar naik itu berarti bagian tertentu itu mendorong ke atas begitu ya, grup. Kalau sesar turun ya bagian yang di atas dinding yang namanya adalah hanging wall-nya itu turun begini ya, ini turun, ini naik ya, turun, ini naik ya. Baik sesar turun maupun sesar naik, kalau itu terjadi sampai ke permukaan, dan di permukaan tadi adalah dasar laut atau dasar samudra, maka akan ada perpindahan volume, akan ada perubahan volume yang terjadi secara tiba-tiba di dalam laut ya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau apa namanya, saya beri perubahan volume secara tiba-tiba di dalam air, itu mesti air akan bereaksi. Ya, jadi tiba-tiba saya beri ruangan kosong atau tiba-tiba air itu saya suruh pergi dalam ukuran yang besar sekali ya. Jadi misalkan saja di sesar ketika terjadi Aceh kemarin itu, sesar Andaman itu ratusan kilometer ya. Ratusan kilometer itu kalau naiknya itu hanya 5 cm saja, 5 cm kali ratusan kilometer kali panjangnya lebarnya sesar itu katakanlah ya bentuknya segitiga gitu ya, katakanlah 3 atau 5 kilo begitu kali ratusan kilometer tadi, jadi akan dapat volume air yang banyak sekali yang harus dipindahkan. Nah, biasanya kalau air yang harus terpindahkan itu akan ada semacam ini ya, ada undulan kecil begini ini ya, ada perpindahan kecil karena ada di bawah di sini ini misalkan ada perubahan volume ya, perubahan volume, maka air di bagian atas itu akan terpengaruh sedikit ya, terpengaruh sedikit. Nah, sebenarnya kalau di tengah laut di bawah ketika terjadi gempa itu air ini hanya kecil saja, mungkin 1 cm atau 2 cm begitu ya. Perbedaan ketinggian 1 cm 2 cm nggak begitu kelihatan kalau di laut ya, di laut luas begitu, karena ombak saja bisa meteran tingginya ya.
Tetapi perbedaan tinggi tadi itu besar sekali. Ya, apapun itu akan terjadi gelombang gelombang permukaan air ya. Jadi air itu akan energi yang di sini itu akan tertransfer ke sana dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung distribusi kolom air di situ ya, kolom air ya. Jadi saya ini digambarkan sama Bu Yuliasih, ini pada terjadi gempa pada kedalaman kolom air 5000 meter atau 5 kilo. Ini gelombang ini akan bergeser ke arah kiri begitu dengan kecepatan 800. Kemudian di sini kecepatannya berkurang menjadi 250 km per jam karena kolom airnya itu 500 meter ya. Akan ada kompensasi karena kecepatannya menjadi lebih kecil dan kolom airnya juga menjadi lebih sempit begitu, maka akan kompensasinya akan naik, airnya akan naik setinggi ini. Kemudian gelombang tadi akan bergerak juga sampai ke mendekati pada kolom air misalkan 100 meter, kecepatannya menjadi lebih lambat sekitar 100 km. 100 km itu ya cepat ya, kalau kalian naik motor atau mobil di tol itu ya sekitar 100 km itu ya. Batas maksimal tol di Indonesia sekitar 100 km per jam. Oke, jadi ini udah termasuk cepat juga. Nah, kemudian sampai ke kecepatan 36 km pada kolom air setinggi 10 meter. Nah, ini terjadi tinggi gelombang yang sudah tinggi banget karena kompensasi energinya dibentukkan dalam tinggi gelombang tadi. Nah, sehingga akan terjadi tsunami ya. Ini lari ke sana. Ilustrasinya lucu ya. Tapi bisa kalian bayangkan ini merupakan salah satu contoh dari gelombang ya. Dari gelombang. Tingginya bisa bermacam-macam ya, ada yang sampai 30 meter. Kalau di di Aceh kemarin bisa sampai 17 meter, ada yang 18 meter. Tergantung dari kolom air di sini ya, jadi morfologi pantai di situ. Ya kira-kira semacam itu. Jadi untuk yang non geofisika masih bisa memahaminya atau bisa membayangkannya begitu. Nah, jadi pelajaran tsunami-nya semacam ini ya. Jadi dituliskan dalam perambatan gelombang energi ditransfer dalam jarak tertentu, medium tidak ikut ditransfer dalam jarak tertentu. Jadi dalam jarak tertentu itu maksudnya dalam satu siklus gelombang ini ya materi gelombangnya materi air tadi ya itu ikut bergerak di situ itu. Tetapi yang ditransfer ke sebelah kiri ini adalah energinya. Oke, kira-kira semacam itu maksudnya. Ya, dari di sini itu contoh gelombang, tapi di sini jadi gelombangnya gelombang permukaan air ya, gelombang badan istilahnya ya, atau gelombang lebih pas itu gelombang berdiri ya, atau standing wave. Kemudian di sini dijelaskan jenis gelombang berdasarkan mekanismenya. Jadi kita bisa mengenal ada 3 gelombang. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu hampir semua gelombang yang kita rasakan di bumi sebagai gerakan nyata gitu ya, gerakan real begini, gerakan yang dirasakan oleh kita. Kalau terjadi gempa katakanlah ya, itu adalah gelombang mekanik ya, contoh gelombang mekanik. Gelombang suara itu juga gelombang mekanik ya. Jadi gelombang mekanik ini cepat lambat gelombangnya itu bergantung pada besaran mekanik ya. Jadi dikenal sebagai besaran elastisitas nantinya kalau kalian belajar secara lebih lanjut itu ke elastisitas. Dalam perambatannya membutuhkan medium ya. Gelombang mekanik ini membutuhkan medium. Jadi gelombang suara yang dimana suara saya bisa sampai ke mikrofon ini itu gelombang suara, gelombang mekanik. Ya, jadi dibutuhkan udara di sini nih. Partikel-partikel udara tadi yang saling bergerak mentransfer energi mekanik ya dari mulut saya sampai ke mikrofon. Oke. Contohnya adalah gelombang bunyi. Ini contohnya gelombang bunyi, gelombang di permukaan air, gelombang gempa, gelombang ya suara tadi sama dengan bumi ya. Kemudian
ya ya gelombang yang terjadi di medium, ya gelombang terjadi di medium yang pendekatannya adalah mekanik. Semuanya disebut sebagai gelombang mekanik. Kemudian yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Ya, ini kita tidak rasakan, tetapi hampir setiap hari itu sebenarnya kita terpapar oleh gelombang elektromagnetik ini. Terpapar dengan berbagai macam frekuensi, ya. Hampir semua gelombang frekuensi FM itu memapar ke kita. Jadi kita itu terkena gelombang radio itu setiap hari, ya, karena radio FM itu pada frekuensi FM itu kena kita terus. Kemudian kita juga terpapar gelombang yang dipakai GSM, misalkan pakai HP kita untuk komunikasi, itu juga mengenai kita terus. Kemudian gelombang yang lebih rendah lagi, gelombang komunikasi satelit itu juga. Jadi setiap hari itu kita itu terkena gelombang EM. Nah, di dalam kesehatan itu ada batasan seberapa besar gelombang EM itu boleh mengenai tubuh kita. Kalau terlalu tinggi, ya nanti bisa jadi bermasalah, ya. Semacam laser itu juga gelombang EM, tetapi intensitasnya ada yang ditinggikan. Kalau lasernya intensitasnya tinggi sekali, ya itu bisa sampai membakar benda begitu misalkan. Oke, ya, ini contoh dari gelombang EM. Cepat lambat gelombangnya bergantung pada besaran listrik dan magnetik. Jadi ini pendekatannya juga gelombang, nanti kalian pelajari di fisika dasar 2. Ya, elektromagnetik itu fisika dasar 2, ya, kira-kira minggu ke berapa, ya? Minggu ke 5, ke 6, ya. Itu sudah mulai ke gelombang elektromagnetik, ya. Minggu ke 5, mungkin 4, 5, 6 itu sudah mulai ke situ. Kemudian dalam perambatannya tidak membutuhkan medium. Nah, gelombang EM itu tidak membutuhkan medium. Jadi dia bisa sampai menembus angkasa, itu bisa komunikasinya bisa dengan menggunakan gelombang EM. Ya. Kemudian ya kemarin salah satu contohnya adalah gelombang gravitasi, ya. Gelombang gravitasi itu juga ada yang memprediksi itu adalah salah satu contoh dari gelombang EM, ya. Yang signalnya itu berbentuk EM, ya, elektromagnetik. Contohnya adalah cahaya, gelombang radio, sinar X, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah gelombang materi atau gelombang yang ini muncul ketika fisika itu masuk ke dalam penjelasan tentang material-material yang ukurannya kecil, ya, terkait dengan inti, ya, dengan inti material, ya. Makanya gelombang ini itu berkaitan dengan elektron, proton, dan partikel fundamental lainnya. Jadi ternyata partikel-partikel inti tadi itu juga saling berinteraksi membentuk sebuah gelombang yang dikenal dengan gelombang materi. Oke. Termasuk atom dan molekul. Karena partikel-partikel ini merupakan penyusun materi, gelombang ini disebut sebagai gelombang materi. Kalau gelombang materi ini kelihatannya tidak pelajari lebih lanjut di fisika dasar. Mungkin di fisika dasar 2 ada di akhir-akhir kuliah itu ada tentang mekanika kuantum sedikit, ya. Jadi penjelasan mekanik tetapi untuk elektron, proton, untuk material-material yang terkait dengan partikel fundamental, ya, itu sangat kecil sekali. Karena apa? Karena partikel fundamental itu masanya kecil, tapi dia gerakannya cepat, sehingga kajiannya itu butuh perlakuan khusus, ya, dibandingkan dengan mekanik pada material-material yang padat, yang gede, begitu, ya, istilahnya. Oke, jadi ini ada tiga gelombang yang dituliskan oleh Bu Yuliasih. Kemudian salah satu jenis gelombang berdasarkan arah perambatan gelombang itu yang nanti kita akan bahas secara lebih mendetil adalah gelombang transversal, ini, ya, yang di atas ini. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah gelombang itu tegak lurus arah gerakan partikel medium. Jadi ini kalau di keilmuan gelombang itu dikenal dengan body wave, ya, salah satu body wave. Gelombang transversal sama gelombang longitudinal. Ya, jadi kalau gelombang transversal itu seperti kalau di mekanik itu namanya gelombang S, ya, shear wave, atau gelombang sekunder, gitu. Jadi partikelnya itu bergerak
zigzag kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu, tetapi energinya itu bergerak maju gitu ya. Jadi kalau kalian bayangkan seperti apa namanya Peragawati begitu ya, yang jalan belak apa jalannya itu lenggak-lenggok kiri kanan gitu, tapi dia maju terus ya. Itu seperti gelombang es ya, gelombang transversal gitu. Oke. Jadi contohnya kalau seperti di ilustrasi di atas ini adalah tali ya. Tali ini adalah salah satu contoh gelombang transversal, karena partikelnya kita bisa melihat partikel atau dia bergetar itu ke arah atas bawah. Ke arah atas bawah, tetapi apa namanya energinya itu bergerak ke arah kanan. Ya, atau gelombangnya bergerak ke arah kanan. Jadi partikelnya itu bergerak ke atas bawah, tapi energinya bergerak ke arah kanan. Nah, ini dikenal dengan contoh dari gelombang transversal. Nanti sebagian besar materi ini dijelaskan dengan tali ini, transversal ini ya. Kemudian yang kedua adalah longitudinal, itu arah getarannya itu searah dengan arah perambatannya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian melihat apa namanya Peragawati yang aneh begitu ya, jalannya maju mundur begitu, tapi maju terus gerakannya. Nah, jadi gini ya. Kalian bisa bayangkan sendiri ya. Jadi gini ya. Oke. Jadi seperti kalian lihat di contoh ilustrasi di sini ini adalah salah satu contoh dari gelombang suara. Gelombang suara itu mesti longitudinal ya. Karena gelombang transversal ini itu dia bisa dikatakan tidak bisa merambat di medium yang cair ya, yang cair atau fluid itu tidak bisa. Bisa tapi sedikit sekali ya. Bisa tapi sedikit sekali, bergantung dari cairnya seperti apa. Ya, jadi gelombang yang bisa merambat itu adalah gelombang longitudinal di situ itu. Longitudinal itu bisa merambat di fluida, bisa merambat di material padat ya. Jadi gelombang suara itu karena dia merambat di udara, maka dia disebut sebagai gelombang, salah satu contoh gelombang longitudinal. Jadi arah rambat gelombang itu sejajar dengan arah gerak partikel-partikel medium. Oke ya, mungkin kalian sudah sering sekali mendapatkan ini di SMA. Oke, saya lanjutkan yang nomor 7. Nah, kita masuk ke secara detail ke gelombang transversal ya. Gelombang S ya, gelombang shear. Contohnya di sini secara jelas tadi sudah ditunjukkan berupa tali. Gelombang atau pulsa yang merambat menyebabkan gangguan periodik pada elemen atau partikel pada medium. Jadi saya punya gelombang, atau orang itu sering menyebut sebagai pulsa ya. Saya berikan puls, itu berarti saya berikan usikan. Saya berikan gangguan pada titik tertentu. Ya, saya berikan usikan ya. Jadi kalau saya membuat gelombang transversal ya, kalau saya punya tali ya saya bawa ke atas begini ya, seperti ini misalkan. Jadi pada gambar A ini talinya masih regang begini, kemudian pada gambar B ini talinya saya angkat ke atas sebentar begitu. Saya beri pulsa di situ. Ya. Kemudian di gambar C ini, maka pulsa yang saya gerakkan tadi itu akan bergerak ke arah kanan. Ya. Pulsanya akan bergerak ke arah kanan begini ya, seperti apa namanya tarian break dance gitu ya, gini break dance ya gitu. Oke, seperti ini. Ketika ujung tali digerakkan ke atas dan ke bawah akan memunculkan rambatan gelombang pada tali tersebut. Jadi ini artinya kita memberikan pulsa ke dalam tali itu. Gerak elemen medium ditunjukkan oleh panah hijau yang tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang, sedangkan arah perambatan gelombang ditunjukkan oleh arah merah. Nah, jadi elemen di medium tali ini tadi itu bergerakannya atas bawah, ya, karena bisa dibayangkan dalam kasus tertentu itu tali tadi tetap tegang begitu, tetapi ada energi naik dan turun. Sehingga bisa saya bayangkan kalau saya punya tali di sini ya, dia partikelnya itu hanya naik turun saja. Naik turun, yang digambarkan pada panah yang warnanya hijau di sini ini. Tetapi energi secara keseluruhan dari gelombang tadi itu bergerak ke arah kanan. Nah, sehingga kita bisa bayangkan pada satu partikel tali di titik hijau di sini ini, misalkan di panah hijau di sini ini, dia mengalami getaran. Ya, getaran itu berarti awalnya dia akan naik dulu, kemudian turun. Sudah, stop sampai situ saja. Naik dan turun.
karena saya memberikan satu pulse. Tapi kalau pulsanya itu berulang kali seperti gelombang sinus itu, kita akan mendapatkan salah satu titik di tali yang hijau pertama ini, dia akan naik, turun, naik, turun, naik. Jadi dia mengalami getaran. Yang sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Dia mengalami getaran. Jadi gelombang transversal ini merupakan salah satu contoh gelombang yang merupakan kombinasi antara getaran di titik itu dan penjalaran energi gelombangnya. Penjalaran energi gelombang itu kan berarti fungsi X ya di sini ya, fungsi X ke arah kanan yang menunjukkan panah warna, ditunjukkan oleh panah warna merah. Nah seperti itu istilahnya garis besarnya. Itu tadi adalah gelombang transversal dan ini contoh gelombang longitudinal ya, hampir mirip seperti tadi sih sebenarnya. Ini hanya merupakan contoh yang lain lagi. Jadi pegas begitu yang saya berikan pulse juga ya, pulse yang dipegang di tangan ini ya, diberi pulsa maju sama mundur begitu ya. Kalau maju mundur sekali saja maka akan ada satu pulsa yang bergerak ke arah kanan, yang bergerak ke kanan. Pulsa tadi ditunjukkan oleh rapat dan renggangnya partikel dari medium di sini ini. Tapi kalau dilihat dari titik itu saja, itu dia akan hanya bergerak ke kanan dan ke kiri saja. Partikel di situ. Jadi partikelnya tidak ikut bergerak, tapi dia hanya ikut bergetar ke kanan ke kiri saja. Oke ya, jadi ini masih pas sampai pada level gelombang ya. Gelombang atau pulsa yang merambat menyebabkan elemen-elemen medium yang terganggu bergerak sejajar terhadap arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang bunyi seperti saya sampaikan tadi. Oke. Nah, kemudian ada lagi beberapa gelombang kompleks ya. Contohnya di sini adalah contoh gelombang air di permukaan ya, seperti di tsunami tadi. Itu gelombangnya adalah gelombang kompleks ya. Dia dikenal dengan standing wave atau gelombang berdiri. Gelombang berdiri ya. Jadi ini gelombang standing wave ini merupakan salah satu jenis gelombang yang hanya terjadi di permukaan. Ya, hanya terjadi di permukaan karena adanya interaksi antara baik gelombang, kalau di air hanya gelombang P saja, gelombang P dan permukaan. Ya, permukaan. Ada batas permukaan begitu dengan udara bebas. Nah, salah satunya adalah gelombang air di sini ya. Ini saya bacakan dulu. Gelombang kompleks, ada jenis gelombang menunjukkan kombinasi antara gelombang transversal dan longitudinal. Ya, kalau gelombang yang terjadi di air ini ya hanya gelombang longitudinal saja, tetapi dengan surface ya. Ciri-cirinya semacam ini ya. Jadi partikel air itu gerakannya itu melingkar begini. Melingkar. Jadi partikel air itu gerakannya melingkar begini. Ya, seperti menggulung begitu ya. Menggulung begitu, menggulung ke depan atau forward rolling istilahnya ya. Dia menggulung ke depan dan arah gerakan gelombangnya adalah ke arah gulungannya tadi. Ya, arah gulungannya tadi. Nah, ini dikenal dengan gelombang gelombang badan di permukaan air. Ya, contohnya semacam ini, saya memberikan satu usikan dengan memasukkan batu begitu ya, mencemplungkan batu di danau yang tenang, maka akan ada gelombang air. Gelombang permukaan air yang bentuknya semacam ini. Tentu saja kalau dilihat itu energi yang paling besar ya di depan di sini, kemudian yang belakang itu adalah kompensasinya. Karena air itu juga punya sifat osilasi ya. Jadi kalau saya berikan usikan maka dia akan ya berosilasi begitu. Nah, seperti halnya tsunami tadi itu tidak hanya satu satu ombak saja. Kan bisa mirip seperti ini ya. Tapi cemplungannya itu dari bawah kalau tsunami itu. Air itu dicemplungi batu tapi dari bawah. Ini artinya apa? Kalau saya menyemplungkan batu di sini, itu artinya saya memberikan volume tiba-tiba ke dalam air. Ya, saya memberikan volume tiba-tiba dalam air. Seperti di tsunami tadi, saya memberikan volume tiba-tiba berupa bongkah batu yang besar di dalam air ya, kruk begitu ya, kruk naik ke atas gitu. Jadi ada batu besar di bawah air itu tiba-tiba saya cemplungkan di situ. Nah, otomatis kan akan ada usikan ya, seperti di permukaan sini nih. Nah, di contoh gambar tadi hanya gelombang yang depan ini saja yang digambarkan. Tetapi sebenarnya karena air punya sifat osilasi, maka dia akan naik dan turun, kemudian naik lagi, turun lagi. Nah, akan semacam gini.
akan berosilasi sampai energinya habis. Nah, makanya ketika tsunami itu gelombangnya itu berkali-kali yang datang ya. Ya, beberapa kali itu datang lagi, datang lagi, datang lagi. Ya, itu karena seperti ini. Ya, jadi seperti ini contohnya. Hanya satu usikan saja akan menimbulkan gelombang. Tentu saja yang paling gede ya, yang di depan ini paling gede, yang belakangnya agak kecil sedikit, kecil sedikit, kecil sedikit. Lama-lama menjadi habis. Oke ya. Ini contohnya gelombang air permukaan. Jika ada gangguan atau usikan elemen-elemen di permukaan bergerak dalam lintasan melingkar yang menimbulkan simpangan arah horizontal dan arah vertikal. Oke, jadi kira-kira semacam ini. Oke ya. Jadi gelombang permukaan air permukaan ini itu kalau di keilmuan seismologi itu dikenal dengan surface wave atau gelombang permukaan tetapi yang ada di air. Ternyata gelombang permukaan atau surface wave itu juga ada yang di darat. Nah, itu yang berbahaya ya, yang di darat. Jadi di keilmuan seismologi itu ada gelombang yang namanya gelombang Rayleigh sama gelombang Love. Itu juga salah satu gelombang kompleks di sini nih. Gelombang Rayleigh sama gelombang Love. Gelombang Rayleigh itu mirip seperti gelombang permukaan air di sini nih, tetapi arah putaran partikelnya itu berlawanan arah. Ya, kalau arah gelombang air itu kan dia berputar ke depan ya, forward rolling begitu. Jadi dia berputar ke depan, kemudian arah gelombangnya itu juga bergerak ke depan begitu. Tetapi kalau yang Rayleigh wave itu dia backward rolling ya. Arah putarannya itu ke belakang begini, tetapi gelombangnya juga bergerak ke depan. Ya, jadi arahnya tetap ke kanan, tetapi putarannya itu berkebalikan arah ya, counterclockwise ya. Dan kalau ini kan clockwise, itu counterclockwise begini. Ya, jadi gelombangnya di permukaan semacam itu. Jadi ini kalau di dalam seismologi Rayleigh wave itu sangat merusak ya, karena dia dekat dengan permukaan dan bangunan-bangunan kita itu ada di dekat permukaan. Ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya kalau saya membuat satu usikan itu energinya satu katakanlah ya, itu 67% itu akan berubah menjadi Rayleigh wave. 67% energinya akan berubah menjadi Rayleigh wave. Ya, gelombang yang hanya ada di dekat permukaan saja. Sehingga bisa kalian bayangkan Rayleigh wave ini dia juara itu energinya itu kalau gelombang. Dan dia paling merusak. Ya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau saya punya tanah kemudian diputar begini ini ya, diputar balik gitu ya, gelombangnya akan kelihatan, jadi bangunannya itu menjadi bergoyang-goyang begitu. Karena sebenarnya gelombang transversal maupun longitudinal kalau di seismik itu tidak begitu merusak, tapi yang merusak adalah gelombang yang surface wave ini, complex wave ini. Oke, itu yang pertama yang Rayleigh wave ya. Jadi seismologi tadi saya tambahkan saja karena gelombang kompleks ini hanya dicontohkan air saja. Kemudian yang kedua kalau di seismologi yang surface wave juga itu adalah gelombang love. Gelombang cinta ya, bukan gelombang cinta. Yang namanya itu Pak Love yang menemukan dulu, itu Pak Love ya. Jadi gelombang itu adalah gelombang transversal tapi horizontal gitu. Ya, jadi di permukaan bumi itu gerakannya horizontal. Ya, energinya tidak sebesar energi gelombang Rayleigh ya, di bawah energi gelombang Rayleigh. Tapi ya cukup besar tetapi tidak sebesar gelombang Rayleigh. Oke, itu contoh-contoh yang lain. Jadi tidak hanya di sini saja, ternyata ada gelombang-gelombang lain yang merupakan gelombang kompleks ya. Nah, ini sudah dicontohkan sama Bu Yuli Asih. Contoh gelombang kompleks adalah gelombang gempa bumi. Ya, gelombang gempa bumi ini pertama adalah gelombang P atau gelombang longitudinal seperti di bumi ya. Gelombang P, gelombang longitudinal. Jadi seperti gerakannya persis seperti tadi ya. Kalau gelombang P ini dia bergerak di medium padat dan cair, dia bergerak di fluida dan bergerak di medium padat. Ya. P ini singkatan dari primary ya, gelombang primer, gelombang P, gelombang longitudinal itu istilahnya sama.
Tapi kalau ini contohnya adalah sudah gelombang gempa bumi ya, di earthquake ini disebut sebagai P, primary wave, VP begitu ya. Gelombang P itu biasanya ya orang bisa bilang langsung VP gitu ya, kecepatan ya, dari kacamata kecepatan gelombang P, ada P-nya di sini primer. Oke. Jadi gelombang P ini kecepatannya 7 sampai 8 km per detik ya. Banter, cepat ya. 7 sampai 8 km per detik. Dalam 1 detik dia sudah mencapai 7 sampai 8 km. Ini sebenarnya nilai yang di kerak bumi ya, tapi kalau VP yang di permukaan, yang di medium tanah begitu, itu mendekati kecepatan suara. Kadang-kadang kurang sedikit, kadang-kadang lebih sedikit dari kecepatan suara. Ya mungkin sekitar 350 atau kadang-kadang 250. Kalau mediumnya itu sangat loose begitu bisa sangat berkurang sekali ya. Oke. Jadi kecepatannya 7 sampai 8 ini rata-rata di kerak bumi. Itu dikenal dengan gelombang longitudinal dalam kacamata fisika. Jenis gelombang tadi ada gelombang longitudinal. Kemudian yang gelombang S itu singkatnya dari sekunder, dia bergerak lebih lambat. Jadi 4 sampai 5 km per sekon. Ini ada gelombang transversal. Nah, gelombang P dan gelombang S ini merupakan gelombang yang sangat penting di dalam keilmuan gempa bumi. Karena apa? Karena kedua gelombang ini tadi itu digunakan untuk mencari sumber gempanya. Oke ya, jadi minimal dibutuhkan 3 stasiun penerima getaran itu tadi, atau stasiun seismometer begitu. Kemudian dari gelombang yang diterima di tiap seismometer itu dipisahkan, gelombang P itu datangnya kapan, gelombang S datangnya kapan. Nah, selisih dari P dan S itu tadi kan ketemu bisa dikonversi menjadi jarak ya, menjadi jarak. Sehingga dari stasiun itu tadi itu dibuat sebuah lingkaran begitu ya, cara yang paling mudah dibuat lingkaran, berarti kemungkinan posisi gempa tadi ada di sepanjang garis lingkaran tadi. Kemudian di stasiun yang kedua juga dibuat lingkarannya, di stasiun ketiga juga dibuat lingkarannya. Nah, possible kejadian atau possible sumber gempa itu adalah di mana ketiga garis lingkaran tadi itu ketemu ya, di suatu area di mana ketiga garis lingkaran tadi adalah ketemu. Kira-kira semacam itu. Oke, kemudian saya baca lagi, seismograf merekam gelombang dan memungkinkan penentuan informasi tentang tempat asal gempa. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kira-kira seperti itu tadi ya. Jadi dari gelombang P dan S itu ketemu selisihnya dalam kacamata dalam waktu detik. Kemudian dalam waktu detik ini tadi bisa dibawa menjadi jarak dari seismometer terhadap sumber gempanya, itu jaraknya berapa kilometer begitu, kemudian dibuat radius. Jadi di sepanjang lingkaran itu tadi itulah kemungkinan posisi sumber gempa di mana signalnya diterima di seismometer yang ada di tengah. Ya, jadi dari 3 tadi, 3 gini sama gini gitu, sekitar tengah gini. Oke, kira-kira semacam itu. Idenya semacam itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke gelombang berjalan atau traveling waves ya, gelombang berjalan. Gelombang berjalan. Gambar di samping menunjukkan bentuk pulsa pada saat T sama dengan 0. Ya, jadi kita bisa mendapatkan gambaran pulsa pada T sama dengan 0 pada tali. Jadi kita tuliskan pada saat T sama dengan 0 itu bentuknya sudah seperti ini. Bentuknya sudah semacam ini, yang di sini pojok di sini itu dipegangin begitu ya, sehingga yang bebas itu sebelah kanan, sehingga kita asumsikan nanti gelombang ini akan bergerak ke arah kanan dan kecepatan V ini tadi. Oke. Bentuk tersebut merepresentasikan fungsi matematis Y sama dengan Fx. Nah, di sini kita bisa melihat pada persamaan di depan di sini ini tadi. Itu Y itu adalah merupakan fungsi sebagai sumbu Y gitu ya. Itu Y ini merupakan fungsi X dan time. Ya, jadi ada 2 fungsi di sini. Y itu fungsi waktu dan fungsi jarak. Fungsi jarak itu disimbolkan dengan X, fungsi time itu disimbolkan dengan, di sini dituliskan 0 karena dituliskan pulsanya pada T sama dengan 0.
Nah, pada saat T sama dengan 0, itu Y itu sama dengan Fx ya. Jadi Fx itu bentuk fungsi yang Gauss seperti ini ya. Katakanlah Gaussian ya, semacam ini. Nah, Y dalam kurung 0, x, 0 di sini yang merupakan Fx ini menggambarkan fungsi posisi perambatan gelombang pada T sama dengan 0. Jadi pada saat T sama dengan 0, kalau yang di getaran dulu itu ya, Y itu ya di X Max. X itu di X Max yang kemarin tuh ya. X-nya ada di X Max. Tetapi kalau di sini itu posisinya, posisi awalnya itu merupakan fungsi, ya, fungsi Fx di sini nih. Kemudian jika kecepatan merambat pulsa tersebut adalah V yang ke arah kanan, ya ini sudah digambarkan ke arah kanan di sini nih ya. Maka setelah T detik, gelombang akan menempuh jarak sejauh Vt. Jadi setelah T detik, ya gelombang yang awalnya tadi itu di sini, dia akan bergeser ke arah kanan dengan jarak adalah V kali T. Jaraknya itu V kali T di sini nih. Dia bergeser ke kanan ke arah sumbu X positif pada jarak V kali T. Dalam waktu T, bentuk pulsa tidak akan berubah. Jadi diasumsikan bentuk pulsanya ya tetap tidak ada energi redaman. Jadi bentuk pulsanya ya konsisten begitu ya. Nah, karena yang di depan tadi itu F itu hanya merupakan fungsi X, ya. Kemudian X-nya itu tadi kan sudah bergeser sejauh Vt di sini ini, maka Y di sini nih itu sama dengan F X minus Vt. Jadi hanya saya geser saja nilainya. Titik puncaknya itu bergeser saja. Karena ini bergesernya ke kanan, maka X-nya ini dikurangi ya, sehingga Fx itu akan bergeser ke kanan sejauh Vt. Kira-kira semacam itu. Nah, maka bisa dikatakan pada saat T itu pulsa bergerak ke kanan. Nah, sehingga persamaannya itu Y X, T menjadi Fx minus Vt. Jadi ini Fx yang saya geser ke kanan sejauh Vt. Begitu ya. Jadi kalau bergeser ke kanan itu di sini minus, kalau pulsanya itu merembet ke kiri ya otomatis jadi positif. Fungsi ini itu disebut sebagai fungsi gelombang Y X, T. Nah, jadi di sini kita sudah bisa menunjukkan fungsi gelombang itu ternyata fungsi atau kombinasi dari variabel X atau variabel space dan T atau variabel time. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk atau kita cobakan bagaimana kalau gelombang Fx ini tadi adalah gelombang sinusoid ya. Ya, jadi kita masuk dulu ke gelombang sinusoid. Pada gerak harmonik, gangguan berubah secara sinusoid terhadap ruang dan waktu. Jadi ini kasusnya yang Fx tadi, yang di depan tadi, itu adalah kasus harmonik sekarang. Harmonik itu berarti sumbernya tidak lagi tunggal seperti ini, tetapi continue gitu, siksuk gitu. Continue ya, continue sebagai fungsi sinusoid katakanlah ya. Gangguan berubah secara sinusoid terhadap ruang dan waktu. Oke, jadi bisa dibayangkan semacam ini. Saya punya gelombang sinus begitu, begitu ya. Jadi gelombang sinus tadi karena dia bergerak ke arah kanan dari tali tadi ya, itu akan bergerak ke arah kanan. Kalau sumbernya saya berulang kali begitu seperti gelombang sinus ya, maka akan ada puncak antar gelombang begini. Yang ini dikenal dengan panjang gelombang atau lambda. Lambda ya. Jadi setiap jarak antar puncak ini disebut sebagai lambda atau panjang gelombang. Jadi di dalam visualisasinya seperti ini panjang gelombangnya adalah lambda, tetapi di dalam getarannya, di dalam sumbu T-nya, itu juga ada panjang gelombang atau jarak antar puncak ini, karena di sini sebagai fungsi T, disebut sebagai periode. Maka di dalam gelombang tadi, itu ada dua fungsi, yaitu fungsi yang terkait dengan spasial, dan yang kedua fungsi yang terkait dengan time. Jadi sinusoid yang spasial sama sinusoid yang terkait dengan time. Oke ya.
pada tali segmen tali berosilasi dengan gerak harmonik sederhana dalam arah tegak lurus terhadap arah gelombang. Jadi ini gelombang transversal ya. Dari gambar di samping terlihat panjang gelombangnya adalah lambda, adalah jarak antara puncak-puncak gelombang yang berurutan. Dan sekali lagi ini visualnya, jadi kelihatan dari dalam sumbu X. Sumbu X berarti kondisi realnya, space-nya, dalam kondisi spasialnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat dalam kerangka waktu, maka akan ada periode atau T, periods ya, adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang. Ya, jadi ini ada yang dalam kerangka X, ada yang dalam kerangka T. Jadi gelombang sinusoid itu dia merambat dalam kerangka X dan merambat atau berosilasi dalam kerangka T ya, kerangka waktu. Oke. Nah, biasanya dirumuskan menjadi semacam ini, ya, gelombang sinusoid yang seperti penjelasan di muka tadi. Y dalam kurung X, T, berarti di sini ada dua variabel ya. Ada X-nya di sini ini sebagai fungsi X dan sebagai fungsi T. Sama dengan YM, ini seperti getaran, ini adalah amplitude maksimalnya, dikalikan fungsi yang berosilasi. Nah, fungsi sinus berosilasi ini. Nah, fungsi sinus ini fungsi dari Kx sama omega T. Jadi bedanya dengan kalau yang getaran dulu itu kan hanya omega T saja, kemudian ditambah fase yang menggeser menggeser waktu saja ya, menggeser waktu pergeseran saja. Tetapi di sini fase tadi itu ditambahkan juga dengan Kx ini ya. Jadi gelombang yang bergerak atau gelombang yang berosilasi sebagai fungsi X-nya, sebagai fungsi jaraknya. Oke, jadi persamaannya menjadi lebih panjang sedikit karena ada tambahan Kx di sini ya. Nah, di sini adalah representasi dari per lambda secara garis besar, dan itu disebut sebagai bilangan gelombang. Karena omega tadi adalah representasi dari seper F ya, seper T ya, seper T, kalau yang K ini seper lambda. Oke, jadi kita bisa mendapatkan persamaan gelombang sinusoid itu menjadi semacam ini. Kalau yang sebelumnya itu kan getaran ya, atau osilasi sinusoid, itu Y dalam kurung T saja sebagai fungsi T, tidak ada Kx di sini. Tapi di sini ada Kx-nya. Oke. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Sekali lagi, yang ini adalah amplitudenya, kemudian yang sinus bla 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 ini adalah osilasinya sebagai fungsi X dan T. Kemudian di dalam tanda kurung ini dikenal dengan fase dari sinusoidnya. Kemudian K ini adalah bilangan gelombang dan omega ini adalah frekuensi sudut. Frekuensi sudut kembali sudah kita bahas di getarannya. Nah, kemudian ini sifat-sifatnya, sifat-sifat gelombang sinusoid yang dirumuskan di persamaan ini tadi. Ya. Fungsi gelombang pada saat T sama dengan 0 ya tentu saja seperti di depan tadi ya, ini Fx-nya di depan tadi. Fx-nya jadi Ym sinus Kx saja. Jadi kita bisa bayangkan pada saat pada T sama dengan 0 itu posisi Y di sepanjang tali itu memenuhi persamaan ini. Ya. Posisi Y sebagai fungsi X di sepanjang tali itu memenuhi persamaan ini. Sehingga pada saat T sama dengan 0 itu sudah ada sinusoid di dalam tali itu. Sudah ada sinusoid ya. Simpangan Y akan sama di kedua ujung pada satu panjang gelombang lambda. Nah, otomatis karena fungsi sinusoid itu hanya fungsi yang berulang saja. Ya, maka setiap titik puncak dari gelombang Y yang didapatkan tadi, yaitu merupakan osilasi saja, merupakan kopiannya saja begitu ya, atau sama. Sehingga bisa saya tuliskan ya, sinus Kx1 ini itu identik atau bentuknya sama persis atau sama saja dengan pada posisi X1 plus lambda. Ya, ini clear ya, pada saat posisi X1 plus lambda, karena seperti ini tadi. Kalau di X1 kan di sini nih ya, X1 di sini misalkan, kalau X1 itu saya tambahkan dengan lambda, posisinya ada di sini. Sama persis. Misalkan X1-nya di 0 di sini, saya tambahkan dengan lambda, posisi ada di sini. Sama persis ya. Jadi posisi sinusnya itu
pada posisi yang sama persis, saya geser sebesar lambda, yaitu sama saja. Sehingga bisa saya tuliskan semacam ini. Ya. Fungsi sinusoid ini artinya yang di atas tadi, itu fungsi sinusoid akan berulang pada 2pi. Ya, jadi kalau kita punya fungsi sinusoid itu dia akan berulang setiap 360 derajat atau sebesar 2pi ya. 2pi radian, maka fungsi sinusoid tadi akan berulang. Ya, sebesar 2pi ya. 2pi karena di omeganya itu sebenarnya 2pi. Jadi kalau kita ulang setiap 2pi itu maka periode maka gelombangnya sama persis. Nah, dengan kata lain, istilah dari K lambda ini tadi itu setara dengan 2pi ya. K lambda itu setara dengan 2pi sehingga didapatkan K-nya atau angka gelombangnya sama dengan 2pi per lambda. Seperti saya sampaikan sebelumnya tadi ya, K itu terkait dengan lambda. Kalau omega itu terkait dengan T atau perioda. Kalau omega itu 2pi per T perioda, tapi kalau K itu sebenarnya 2pi per lambda. Oke ya, jadi ini adalah fungsi gelombang pada saat T sama dengan 0. Jadi waktunya itu diam begitu ya. Pada saat T sama dengan 0. Waktunya dibuat freeze, diam gitu ya. Kemudian sementara fungsi gelombang pada X sama dengan 0, jadi sekarang kita lihat getaran berarti ya, pada saat X sama dengan 0 itu berarti kita lihat getarannya di situ. Jadi kita back kembali ke kuliah kemarin yaitu getaran, maka saya akan dapatkan persamaan Y sama dengan 0, T sinus omega T. Ini persamaan yang kemarin ini ya, tanpa adanya fase plus theta itu nggak dipakai ya. Nah, sehingga sama seperti sebelumnya tadi, pada fungsi T itu gelombang akan berulang setiap satu periode T. Setiap satu periode T. Sehingga sama seperti sebelumnya, kita akan dapatkan posisi omega T ini sama dengan 2pi, karena dia berulang gelombang sinus setiap 2pi, maka omega-nya sama dengan 2pi per T. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari sebelumnya di getaran ya. Jadi ini cuma penjelasan saja bahwasanya fungsi gelombang, khususnya sinusoid di sini, itu merupakan fungsi X dan fungsi T. Gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke cepat rambat gelombang. Ya, cepat rambat gelombang. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal fungsi gelombang untuk gelombang sinusoid itu seperti ini. Ya. Yang tadi Y max-nya tadi itu di YM tadi diubah menjadi A, di sini sudah berubah ya, sekarang sudah menjadi A. Oke. Kemudian sinus KX minus omega T. Jika Kx minus omega T ini konstan, jadi Kx minus omega T itu nilainya konstan, maka dari bentuk derivatifnya itu akan diperoleh. Jadi kalau ini dianggap sebagai konstan, maka derivatif konstan akan 0 ya. Derivatif kiri sama dengan derivatif kanan ya. Derivatif kiri akan didapatkan K dx per dt, ini minus omega, ini sama dengan 0. Ya, diturunkan terhadap T. Dx per dt itu sama dengan kecepatan. Ya, dx per dt sama dengan kecepatan, sehingga saya akan dapatkan kecepatan sama dengan omega per K. Nah, jadi orang fisika itu biasanya dia punya cara ya untuk menghitung sesuatu dengan cara mengintegralkan atau dengan cara mendiferensialkan. Nah, ini caranya mendiferensialkan. Karena untungnya kalau saya punya X, kalau saya diferensialkan dengan T akan ketemu kecepatan. Ya. Kemudian dengan menggunakan K sama dengan 2pi per lambda dan omega sama dengan 2pi per T atau substitusi saja, maka diperoleh cepat rambat gelombang V itu sama dengan lambda kalikan F. Jadi ini mungkin bisa kalian hafalkan bahwasanya V itu sama dengan lambda dikalikan F. Jadi kecepatan cepat rambat gelombang itu bisa dihitung berdasarkan nilai dari lambdanya, ya, lambda atau panjang gelombangnya dikalikan dengan frekuensinya. Ya. Panjang gelombangnya dikalikan dengan frekuensinya. Oke, jadi kalau saya punya cepat rambat gelombang dalam sebuah medium itu konstan, karena cepat rambat nanti kita akan tunjukkan bahwasanya cepat rambat itu merupakan sifat fisis dari material, bisa jadi konstan kalau materialnya itu homogen, maka kita bisa bermain-main dengan lambda dan F di sini ya.
Kalau kecepatannya itu tetap, maka lambda dan F ini berbanding terbalik ya. Kalau lambdanya gede, maka F-nya harus kecil. Kalau lambdanya kecil, maka F-nya besar. Jadi kalau kecepatan lambatnya itu konstan, saya bisa bayangkan kalau saya ingin gelombang yang menjalar itu rapat begitu ya. Rapat berarti lambdanya kecil, maka F-nya harus gede, F-nya harus besar. Tetapi kalau gelombangnya saya tuh pengen di medium itu renggang begitu ya, jarak antar puncaknya itu renggang, maka F-nya itu rendah. Nah, ini yang dipakai sebagai kajian di seismologi begitu ya. Jadi yang terkait antara renggang tidaknya gelombang dan frekuensi ya, dari persamaan semacam ini. Oke, cepat lambat gelombang ini menggambarkan gerak gelombang pada jarak satu panjang gelombang untuk tiap periode osilasinya. Jadi ini penjelasannya ya, cepat lambat gelombang atau V ini adalah menggambarkan gerak gelombang pada jarak satu panjang gelombang untuk tiap periode osilasi. V di dalam kenyataannya itu tidak dikontrol oleh lambda dan F. Ya, sekali lagi, V itu tidak dikontrol oleh lambda dan F. Jadi kalau saya punya sebuah pengontrol panjang gelombang dan F, itu tidak bisa. Saya tidak bisa membuat instrumen yang mengontrol panjang gelombang dan F. Yang bisa mengontrol panjang gelombang F-nya mungkin bisa kita buat, tapi panjang gelombangnya itu merupakan fungsi dari intrinsik dari medium. Frekuensi bisa kita buat, karena kita bisa membuat osilator sinusoid ya. Tapi bagaimana gelombang merambat, itu bergantung dari sifat dari mediumnya. Kita tidak bisa mengubah tidak bisa mengubah kecepatan dari medium, kecuali kita ubah mediumnya. Gitu ya, sekali lagi ya. Jadi V sama dengan lambda F ini artinya tidak seperti itu. Karena kalau misalkan luas itu kan panjang kali lebar. Kalau kita ubah panjangnya, kita ubah lebarnya, maka ketemu luasnya, kan bisa semacam itu ya. Tapi di sini enggak. Di sini enggak. Jadi V itu tidak bisa kita ubah kecuali kita mengubah mediumnya ya. Jadi yang bisa kita ubah hanya F saja di sini. F saja di sini, dan lambda itu akan menyesuaikan terhadap F yang diberikan. Begitu ya. Jadi jangan tertipu oleh informasi persamaan ini bahwasanya V sama dengan lambda F, maka kita bisa mengubah lambda, kita bisa mengubah F untuk mendapatkan V. Tidak bisa. Tidak bisa ya. V itu intrinsik medium. Jadi tidak bisa kita ubah kecuali kita mengubah mediumnya. Oke, ya mungkin untuk pengetahuan saja, tidak semua persamaan fisis itu bisa didekati seperti luas sama dengan panjang kali lebar gitu ya. Luasnya itu otomatis fungsi panjang dan lebar. Ini tidak seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke cepat lambat gelombang, tapi pada tali. Kita melihat pada gambar di sebelah kanan di sini ini, itu ada persamaan yang ditampilkan variabel-variabel yang lebih kompleks gitu ya. Oke. Pelan-pelan kita coba baca dari sini ya. Suatu pulsa simetris bergerak sepanjang tali dari kiri ke kanan dengan kecepatan V. Jadi kalian bayangkan kalian punya pulsa ya seperti ini. Nah, gini ya pulsa. Ya, pulsa begini. Ya, begini. Ada pulsa yang bergerak sepanjang secara simetris. Simetris itu berarti Gauss, benar-benar Gauss ya. Kiri dan kanannya itu sama. Bergerak sepanjang tali dari kiri ke kanan. Dia bergerak dengan kecepatan V. Seperti nampak pada gambar. Jadi gambarnya ini ada tali yang warnanya hijau di sini, ini pulsa yang bergerak ke arah, kok ini dari kiri ke kanan, tapi ini dari kanan ke kiri ya, sudah nggak apa-apa ya. Ini contoh gambarnya ini dari kanan ke kiri, tapi teksnya dari kiri ke kanan ya, ada kebalikannya. Ini ya bisa dianggap saja bergerak dari kiri ke kanan, katakanlah semacam itu ya. Kemudian kita bisa mengambil satu elemen kecil pada tali yang disebut sebagai delta L. Delta L itu elemen kecil ya, kita bisa katakan di situ adalah node begitu atau titik begitu ya, elemen kecil sekali dari tali yang panjangnya adalah delta L. Bagaimanapun juga tali biasanya kalau di orang fisika menyebut sebagai tali itu ya sebagai suatu
titik-titik titik-titik material yang membentuk garis sangat tipis begitu, yang banyak bergerak pada ada banyak berjalan pada suhu X begitu ya. Jadi titik-titik gitu. Jadi tidak berbentuk bendel begitu, tetapi titik-titik itu. Sehingga saya bisa memotong tali kecil itu dengan istilah delta L ini. Jadi satu potongan kecil itu panjangnya adalah delta L. Elemen kecil tali delta L membentuk busur lingkaran berjari-jari R dengan gaya tanggal sial sigma. Jadi saya bisa mengasumsikan satu titik kecil saya panjang delta L tadi itu merupakan satu bagian dari busur lingkaran. Jadi saya bisa menggambarkan satu busur lingkaran di sini nih dengan jari-jarinya adalah R, yaitu tinggi di mana posisi delta L itu berada. Oke ya. Nah, kemudian karena tali tadi bergerak itu akan ada gaya tangensial pada kedua sisinya. Gaya tangensial itu ya gaya yang tegak lurus dengan R yang pada kedua sisi. Jadi misalkan di ujung sini itu gaya sigmanya ke arah sini, di ujung di sini gaya sigmanya ke arah sini. Jadi ada gaya ya torka ya, semacam torka karena fungsi R di sini nih, yang ke arah kiri dan kanan. Oke. Komponen horizontal dari gaya saling menghilangkan ya, karena dari potongan kecil itu yang kiri dan kanan itu kalau saya proyeksikan pada bidang horizontal begini kan sama persis ya. Kalau saya proyeksikan pada bidang vertikal ya beda, karena di sini jadi dijumlahkan, kalau di sini jadi dikurangkan. Oke, sehingga istilahnya komponen horizontal dari gaya saling menghilangkan. Sementara komponen vertikalnya itu tidak bisa saling menghilangkan karena terjumlahkan. Nah, sehingga gaya komponen vertikalnya atau F vertikalnya ini sama dengan 2 kali sigma sinus theta. Ya, karena di sini kita bisa mengambil satu sudut kecil theta begitu ya. Sinus theta. Kita bisa katakan sinus theta, kalau theta itu mendekati 0 atau nilainya kecil sekali, itu sinus theta bisa didekati dengan nilai theta, sehingga bisa didapatkan sinus theta ini sama dengan theta. Maka F sama dengan sigma 2 theta. Ya, S sama dengan 2 sigma 2 theta. Nah, sehingga kalau saya hitung dari radialnya gitu ya, dari komponen panjang elemen dari sebuah kurva yang berjarak R ya dari pusat begitu, 2 theta ini tentu saja akan sama dengan delta L per R. Jadi ini segmen bola begitulah katakanlah ya. Jadi 2 theta ini sama dengan delta L per R atau panjangnya tali dibagi dengan R. Sehingga kita dapatkan persamaan yang hanya terjadi adalah komponen vertikalnya sama dengan sigma kali delta L per R. Nah, kemudian kita sudah punya kecepatan pada arah ke arah bawah ya. Kecepatan ke arah bukan kecepatan. Gaya ke arah bawah ya, gaya ke arah bawah. Nah, kemudian kita juga punya percepatan sentripetal atau percepatan yang ke arah bawah juga. Itu rumusnya sebenarnya V kuadrat dikalikan R. Jadi persamaan gelombang yang sudah kalian pelajari sebelum UTS itu ya. Oke, dan masanya dari percepatan biasanya kan pakai hukum Newton itu menggunakan MA begitu ya. Itu A-nya adalah percepatan sentripetal, masanya tentu saja masa dari potongan kawat ini tadi. Potongan kawat sepanjang delta L itu tadi ya. Makanya harus kita kalikan dengan ya di situ di sini diintroduce mu. Ya, dengan mu itu tadi adalah rapat linier atau densitas linier ya, linear density dari sebuah kawat, sehingga masanya itu adalah densitas linier dikalikan panjang kawat. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan hukum Newton, F sama dengan M dikalikan A, F-nya tadi yang vertikal itu sama dengan sigma delta L per R ini, taruh di sebelah kiri, sama dengan M-nya sama dengan mu delta L di sini tadi, dikalikan dengan A atau percepatan sentripetalnya V kuadrat per R.
Sehingga dari sini saya rearrange, bisa saya dapatkan V sama dengan omega per K atau sama dengan akar sigma per mu. Ya, sigma per mu. Oke. Sama seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya mu itu adalah kerapatan linear dan sigma adalah gaya tegangan tali. Ya, atau torka pada tali adalah gaya tegangan tali. Ya, gaya tegangan. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya besarnya kecepatan itu bergantung dari besarnya gaya tegangan tali dibagi dengan rapat linear dari tali. Ya, rapat linear dari tali. Dari sini menunjukkan bahwasanya cepat lambat gelombang dalam medium itu bergantung pada sifat elastis dan sifat inersia dari medium. Jadi bukan dari gelombangnya ya. Jadi bukan didapatkan dari gelombangnya. V tadi kan sama dengan lambda dikalikan F ya. Itu hanya keterkaitan saja antara V dan sifat gelombang. Tapi sekali lagi di sini ternyata V itu hanya bergantung dari sigma dan mu. Ya, sigma dan mu. Atau bergantung dari sifat elastik dan sifat inersia dari medium. Oke ya, gitu ya. Jadi sekali lagi cepat lambat gelombang itu hanya terkait dari material yang dipakai dan sifat inersia dari mediumnya ya. Oke, kemudian tadi kita sudah membahas tentang cepat lambat. Sekarang kita coba membahas tentang daya dan energi gelombang pada tali ya. Daya dan energi gelombang pada tali. Kita baca saja. Pada elemen tali dengan massa delta M dan panjang delta X ya, seperti contohnya di bawah di sini nih ya. Ini ada tali yang warnanya merah di sini nih. Ya, bentuknya semacam ini. Itu pada panjang elemen dx maka panjang talinya adalah segini ini. Dan pada elemen dx yang di A itu panjang talinya adalah segini ini. Ya, panjang talinya adalah segini ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa dapatkan, jadi pada posisi B, pada saat Y sama dengan 0, ya, pada saat B itu pada saat Y-nya sama dengan 0, itu simpangannya 0. Ini mirip seperti yang beberapa getaran mungkin ya, getaran sebelumnya pada penjelasan tentang getaran. Jadi ketika simpangan itu sama dengan 0, maka kita akan dapatkan energi kinetiknya itu maksimum, energi potensialnya maksimum. Sebenarnya kok energi potensialnya maksimum ya. Y sama dengan 0, energi potensialnya maksimum pada sebentar ini bukannya. Coba ini nanti saya cek ulang ya ini ya. Mestinya pada simpangan maksimum itu energi potensialnya yang maksimum, tapi energi kinetiknya sama dengan 0. Ini mungkin kebalik ini ya. Nanti coba saya cek lagi. Kemudian pada posisi Y sama dengan Y max itu simpangannya adalah maksimum. Ya, simpangannya ini maksimum, maka energi kinetiknya itu mestinya 0 karena dia kecepatan getaran gelombangnya sama dengan 0, energi potensialnya akan menjadi maksimum. Ya. Saat gelombang bergerak di sepanjang tali, gaya tegangan tali akan bekerja untuk mentransfer energi dari daerah dengan energi ke daerah tanpa energi. Nah, jadi bisa kalian bayangkan, jadi saat ada gelombang di dalam tali itu saya bisa bayangkan sebuah situasi di mana pada situasi tertentu itu salah satu daerah atau salah satu area di sepanjang tali itu dia full of energi, maka energi tadi akan coba ditransfer ke tempat yang lain ya, ke tempat yang lain yang tidak ada energinya atau talinya masih diem gitu ya, masih berada di titik 0 ya, di titik tengah. Oke, jadi istilah penjelarannya jadi semacam itu. Oke, kemudian kita masuk ke laju energi ya. Energi kinetik dk pada tali bermassa M, di sini tuliskan langsung dk sama dengan setengah dm dikalikan u kuadrat. Ya, kita anggap sekarang kita mencoba menghitung
energi gelombang ya, energi gelombang. Jadi bukan energi getaran lagi tapi energi gelombang, sehingga V yang digunakan itu adalah laju kecepatan gelombangnya. Jadi di sini ada dua penjelasan ya. Yang pertama tadi adalah kecepatan getaran, kemudian yang kedua adalah kecepatan gelombang transversal. Jadi ada dua istilah kecepatan yang digunakan. Sekali lagi ya, yang seperti di getaran tadi, getaran sebelumnya adalah kecepatan bergetarnya, kemudian di sini adalah kecepatan bergeraknya energi gelombang transversal tadi. Ini dituliskan dengan laju kalau di sini. Kecepatan gelombang transversal tadi dikenal dengan laju. Ya, jadi tentu saja kita akan mendapatkan, kalau saya punya satu elementali dm, maka tentu saja energi kinetiknya itu sama dengan setengah mv kuadrat, dengan v itu adalah u-nya ya, diganti dengan u atau kecepatan gelombang transversal. Oke, jadi dk sama dengan setengah dm u kuadrat. Nah, tentu saja kalau kita bisa menghitung u kuadrat itu ya, kita bisa dapatkan y dari y yang x, t tadi, y diturunkan terhadap t. Y dalam kurung x, t itu kan kita dapatkan tadi itu ym dikalikan sinus ya dalam kurung kx minus omega t begitu. Itu diturunkan terhadap t sehingga didapatkan persamaan ini. Ya, jadi u-nya itu adalah dy per dt. Dengan y-nya tadi itu yang x, t ya, tidak hanya yt saja, yx, t, sehingga kita bisa masukkan persamaan ini ke atas ya, u-nya bisa dimasukkan ke atas. Oke, sehingga kita dapatkan dk sama dengan setengah mu dx ya, ini dimasukkan ke sana saja, jadi dapatkan persamaan panjang ini ya. Karena yang dihitung itu adalah laju energi, dan di sini yang pada saat maksimum itu yang bekerja adalah pada saat minimum itu yang bekerja hanya energi kinetik saja, maka laju energinya itu hanya kita turunkan saja ya. Jadi namanya laju energi itu ya berarti kita hitung energinya kemudian kita turunkan terhadap x ya. Jadi ini terhadap t kita turunkan terhadap t. Jadi dk per dt turunan dari di atas ini tadi dapatkan semacam ini. Oke ya. Ya, jadi kita bisa hitung reratanya ya, jadi didapatkan semacam ini karena rerata dari persamaan yang di depan ini ya, sama dengan setengah ya, karena maksimumnya 1, reratanya mestinya setengah. Kosinus kuadrat itu ya, itu reratanya adalah setengah. Ya, kita pasangkan menjadi setengah, di sini kita ganti menjadi setengah. Sehingga laju reratanya adalah setengah mu v omega kuadrat ym kuadrat. Laju transmisi energi atau daya rerata gelombang itu sama dengan 2 dikalikan dk per dt rerata, jadi sama dengan setengah dari ini, setengah kali mu v omega kuadrat ym kuadrat. Nah, di sini kalian diminta untuk mencoba memahami saja bagaimana teknik yang digunakan orang fisika untuk menghitung variabel-variabel yang pengen dicari begitu ya. Jadi di sini istilahnya pengen mencari laju sesuatu, itu berarti kita turunkan terhadap t begitu. Kemudian terkait dengan energi gitu, kita bisa gunakan persamaan-persamaan sebelumnya yang lebih sederhana dibawa ke persamaan yang dihadapi. Agak kompleks sedikit mungkin bagi yang non fisika, tapi nggak apa-apa, silahkan coba dipahami saja. Jadi laju energi reratanya itu adalah ini ya, nilainya adalah ini. Oke, mungkin seperti itu dulu, saya stop sampai di sini. Oke, terima kasih.